Nicolau dos Reis Lobato adalah tokoh Timor yang terpilih menjadi Presiden Fretilin, kelompok bersenjata yang terus melakukan perlawanan pada tentara Indonesia di Timor Timur. Anggota Fretilin kebanyakan adalah mantan tentara Tropas, pasukan lokal semasa Timor Timur dijajah Portugis. Ada juga gerilyawan lokal yang bergabung. Mereka sangat menguasai medan dan mempunyai kemampuan menembak yang baik. Taktik hit and run serta perang gerilya yang diterapkan Fretilin benar-benar membuat kerepotan TNI. Maka untuk melemahkan semangat juang Fretilin, pemimpin mereka harus ditangkap. Kolonel Dading Kalbuadi menjawab perintah itu dengan membentuk pasukan Parekesit atau Mobile Udara Pertama di tubuh TNI ala Amerika Serikat di Perang Vietnam. Pasukan gabungan yang diberi nama Batalion Parekesit ini berisikan pasukan elit dari Kopassus, Marinir, dan Kopasgat. Mereka dilatih khusus untuk mengejar Nicolau Lobato dan pasukannya. Di darat, ada pasukan elit Nanggala Duapam, pimpinan Kapten Prabowo Subianto yang bertugas menjepit pasukan Lobato. Tak cuma beranggotakan personel Kopassus, sejumlah partisan lokal juga bergabung dengan tim Prabowo. Mereka dikenal sebagai pencari jejak yang tangguh di medan tempur. Lalu ada satu kompi Yonif Linut 700 Kodam 14 dan satu kompi Yonif Linut Makroh 1 Banteng Raiders dari Kodam Diponegoro. Yang tak kalah gigih adalah Batalion 7 Smak 4 pimpinan Mayor Yunus Yosfia. Anggotanya semua putera asli Timor Timur yang masih muda dan memiliki semangat tempur tinggi. Mereka memburu Lobato di sekitar wilayah Maubise kecil. Berbagai pertempuran dengan pasukan Lobato pada tanggal 31 Desember 1978, pasukan Indonesia berhasil menembak mati Nicolau Lobato, atau setelah terkena luka parah oleh pasukan Yonif 7 Mapapmat, dan Nicolau membunuh diri dengan senapannya AR-16 yang dirampas dari pasukan Indonesia. Sejumlah pengawal Lobato tewas dalam penyergapan ini juga, dan sisa-sisa pengawal Lobato yang tersesepsi lolos lari. Panglima Abri Jenderal M. Jusuf datang langsung di Maubise untuk melihat jenazah Lobato. Sudah lebih dari 40 tahun, jenazah Nicolau Lobato tidak dikembalikan ke keluarga atau negara Timor Leste. Segala pendekatan oleh negara Timor Leste kepada pemerintah Indonesia untuk mencari tahu di mana pemakaman Nicolau Lobato agar dikembalikan. Dari pihak Indonesia ada ex-jenderal yang tidak disebutkan namanya, bahwa setelah sudah merdeka Timor Leste, bila jenazah Nicolau Lobato dikembali ke Timor Leste, artinya akan ada upacara serah terima yang besar oleh kedua negara, dan akan ada penyiaran ke seluruh dunia adalah sebuah peristiwa memalukan bagi Indonesia dan kebahagiaan bagi Timor Leste. Maka dari pihak Indonesia sudah perhitungkan efeknya bagi politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia, maka kemungkinan besar jenazah Nicolau Lobato akan tetap jadi rahasia ke depan. Tergantung pemimpin Indonesia yang besar hati, mungkin bisa merestui kembalinya jenazah Lobato. Jenazah Nicolau Lobato bila kembali ke Timor Leste, sudah dipastikan seluruh warga di Timor Leste akan turun semua ke kota Dili untuk upacara penerimaan jenazah, dan akan ada pemakaman besar yang mungkin akan dihadiri dari banyak pemimpin negara di dunia. Dengan demikian, pihak Indonesia akan pikir-pikir dua kali dalam masalah ini, karena momen ini akan banyak siaran televisi dunia tentang Operasi Seroja 50 tahun lalu, dan keterlibatan banyak negara di dunia atas perang di Timor Timur, dan kesedihan bagi banyak warga Indonesia korban Operasi Seroja oleh pemerintahnya sendiri. Dan bagi Timor Leste akan ada lagi pencarian korban yang lain di masa akan datang. Dari penuturan ex-jenderal Indonesia itu, bahwa yang jelas makam pahlawan tidak dikenal di Taman Makam Pahlawan Kalibat itu bukanlah makam Nicolau Lobato. Tapi ada pihak yang tahu jelas di mana tempatnya. Bila hubungan Indonesia dan Timor Leste memang diperkirakan baik selamanya, mungkin peristiwa itu akan terjadi. Tapi persahabatan di dunia tidak ada jaminan. Setelah generasi tua selesai dan tidak tahu generasi akan datang, masih tetap pada prinsip rekonsiliasi. Kan belum tentu.